permasalahan jaringan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para staf VCT Batch 9 Jawa Barat. Selamat siang kepada teman-teman, guru-guru dan instruktur yang saya hormati. Saya Anissa Zara sebagai host ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di kegiatan Zoom hari ini yang bertema fleksibilitas lidah orang Indonesia dalam menguasai bahasa asing. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Ibu Aneta sebagai instruktur, ada Anissa Zara sebagai moderator, dan Abdul Rajib Bayaji sebagai presenter. Di acara Zoom hari ini akan berlangsung selama 1 jam saja, dan akan ada 2 sesi, yaitu yang pertama sesi presentasi, dan yang kedua sesi tanya. Lalu nanti akan ada pembagian tim presentasi. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tertib pada sesi kali ini. Yang pertama, peserta diharapkan tertib dengan tidak berbicara tanpa izin moderator. Yang kedua, pada sesi tanya jawab, peserta pertanyaan silakan ditulis di kolom chat atau raise hand. Yang ketiga, mengisi presensi yang akan diberikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertama, itu sesi presentasi yang akan dibawakan oleh presenter Abdul Rajib Bayaji. Oke, terima kasih Anissa Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rajib Bayaji. Hari ini saya akan menjadi presenter Anda di webinar ini. Hari ini kita akan membahas tentang fleksibilitas lidah orang Indonesia dalam menguasai bahasa asing. Udah, apakah sudah muncul Anissa? Belum. Belum. Iya. Nih, sudah muncul belum? Belum ada. Udah. Oke. Fleksibilitas lidah orang Indonesia dalam menguasai bahasa asing. Jadi kalau kalian pernah berpikir apakah saya bisa menguasai bahasa asing, kita akan mengomongkannya sekarang. Pertama, apa itu bahasa? Jika kalian berpikir, menurut Rida Laksana dan Joko Kertojo, salah seorang sastrawan lulusan UI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama dalam berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Oke, next. Sejarah bahasa. Para peneliti dan sejarawan belum tahu kapan mulainya sejarah bahasa itu dibuat, tapi mereka masih berspekulasi bahwa bahasa mulai digunakan pada saat munculnya Homo sapiens, yaitu 200.000 tahun yang lalu. Oke, next. Kalian tahu gak sih sekarang ada lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan di seluruh dunia sekarang. Sangat menarik sekali, bukan? Banyak banget sekarang bahasa yang digunakan di dunia. Oke, next. Ini adalah top 10 bahasa yang paling banyak digunakan. Yang pertama ada bahasa Inggris, 1,13 miliar pembicara. Yang nomor 2 ada Mandarin, 1,12 miliar pembicara. Hindi, 615 miliar pembicara. Spanyol, 534 miliar pembicara. Prancis, 280 miliar pembicara. Arab, 274 miliar pembicara. Bengali, 265 miliar pembicara. Rusia 258 miliar pembicara, Portugis 234 miliar pembicara, dan yang terakhir adalah Indonesia 199 miliar pembicara. Jadi bagi kalian yang benci dengan bahasa Indonesia, harus dipikirkan ulang lagi karena Indonesia menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan. Oke, next. Kenapa kita bisa bersuara? Bagi kalian masih belum tahu kenapa bisa bersuara, yang berfungsi untuk bersuara adalah pita suara. Pita suara adalah bagian organ yang berperan dalam menghasilkan suara. Dan karena bisa menghasilkan suara ini, kita dibagi menjadi 2, yaitu huruf vokal dan konsonan.
Jadi huruf vokal itu apa? Huruf vokal adalah huruf yang dibuat oleh mulut kita saat udara keluar dari paru-paru menuju pita suara, tidak ada halangan di bagian lidah dan juga bibir. Jadi contoh huruf vokal ada huruf A, O, U, E, I. Dan nomor 2 adalah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah kebalikan huruf vokal, yaitu udara yang dibuat oleh pita suara tetapi dihambat oleh bagian lidah, mulut, atau bibir. Oke, next. Terus kenapa sih orang Indonesia dibilang lidahnya fleksibel? Karena saya akan kasih tahu kenapa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sendiri, karena bahasa Indonesia menggunakan semua vokal dan konsonan yang ada. Nah, mari kita lanjutkan. Bagian hubungan konsonan. Ini kita harus bersyukur karena kosongan gabungan ini banyak di bahasa-bahasa lain, terutama bahasa Inggris dan juga bahasa Jerman. Kalau kalian yang ingin belajar bahasa Jerman, bersyukur karena bahasa Indonesia ada sebagian yang memiliki yang mirip dengan Jerman. Yang pertama tuh kata-kata Indonesia ada ikhlas, dibaca lalu ada syarat, lalu ada bangun dan nyata. Nah, ini contoh buat kata Jerman. Yang pertama tuh ada ich. Ich ini artinya aku, dich artinya kamu, lalu ada nah malam. Nah, di bahasa Inggris juga ada. Bahasa Inggris tuh dancing atau enggak semua kata kerja yang mempunyai verb ing, lalu ada shout, berteriak, lalu ada shy. Ya. Gunting. Mas, gunting. Mohon maaf. Lalu yang ketiga ada menggunakan konsonan di berbagai tempat, terutama huruf L dan R. Kenapa terutama huruf L dan R ini? Karena banyak sekali negara lain, terutama kalau kalian belajar bahasa Jepang tuh tidak ada huruf L. Jadi kalau orang Jepang belajar bahasa Inggris, kesusahan di huruf L. Nah, ini contoh Indonesia kalau ada huruf L dan R, yaitu ada lampau, karya, kelipat, dandan, hias, banyak lain, ada lampu juga. Nah, huruf ini juga ada di bahasa Inggris, ada race, itu artinya balapan, lazy, malas, long, panjang, dan hold, pegang. Dan yang keempat, menggunakan konsonan plosive. Plosive ini adalah kata-kata konsonan yang dihalangi oleh lidah, Ada K, G, C, D, J, T, D, P, B. Nah, contoh katanya ada kucing, dapur, jam, lalu ada polisi. Nah, contoh terakhir adalah bahasa Inggrisnya ada the, adalah, down, bawah, cat, kucing, lalu ada jar, toples artinya. Oke, next. Alasan kedua, kenapa orang Indonesia lidahnya fleksibel adalah bahasa yang beragam. Di Indonesia sendiri, kita memiliki 718 bahasa daerah sendiri, karena setiap suku Indonesia memiliki bahasa sendiri kan. Jadi ini buktinya bahwa kita tuh setiap hari sudah dikelilingi oleh bahasa asing. Bahasa asingnya adalah kayak bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Sunda. Berarti kita sudah terbiasa dengan hidup dengan orang asing. Harusnya kita menjadi gampang belajar bahasa asing tersebut. Nah, yang terakhir adalah orang Indonesia tidak memiliki aksen. Aksen, kalau bagi kalian yang belum tahu, aksen itu maksudnya cara penyebutan kata. Aksen ini sangat penting untuk bagi kalian yang belajar bahasa Inggris. Dan Indonesia tidak memiliki bahasa Indoglish seperti negara-negara lain. Yang nanti saya akan kasih contohnya sekarang nih. Ini adalah Japanglish. Hello, excuse me. Any good restaurant here? Good restaurant. English? This street walk please. Hamburger, beef steak, omurice, garlic sauce, juice, good taste. Coffee shop. Coffee jelly, grapefruit juice, piman, tomato, cheese, can, good taste. Over there, pan shop. Koroke pan, melon pan, gratin pan. Good paradise. Let's go. What?
マクドナルド。 Nah, oke itu adalah videonya. Nah, yang saya maksudkan adalah Japanglish atau Japanese English. Ini terbuat dari huruf katakana. Bagi kalian yang pernah belajar bahasa Jepang, katakana itu digunakan untuk bahasa yang bukan dari bahasa Jepang asli, misalnya buat bahasa Inggris. Nah, jika kalian perhatikan yang saya bilang tadi, bahasa Jepang itu tidak memiliki huruf L, makanya mereka mengganti huruf L menjadi R. Jadi kalau kalian pernah ketemu orang Jepang dan dia belajar bahasa Inggris, bicara bahasa Inggris, pasti ketahuan aksennya dia aksen Jepang. Nah, ini salah satu kelemahan negara yang mempunyai versi Inggris mereka sendiri. Tapi kelebihan yang mereka punyai adalah jadi mereka menjadi lancar dalam bahasa Inggris walaupun pronunciation-nya salah. Oke, next. Nah, pasti kenapa pada bingung. Lalu kenapa saya tidak bisa berbahasa asing, tidak lancar? Jadi itu lidah kita tuh sudah fleksibel. Berarti bayangkan saja lidah kita seperti mobil lah atau enggak mesin motor gitu. Kita sudah disediakan bannya, bodinya, semuanya, perlengkapannya sudah ada. Nah, tinggal mesinnya, tinggal bikin jalannya. Jika kalian nggak punya niat untuk belajar bahasa asing, ya nggak bakal lancar-lancar juga. Walaupun kita sudah diberikan fleksibilitas lidah kita untuk menguasai bahasa asing yang lain. Nah, supaya kalian nggak bingung, supaya kalian ingin tips-tipsnya, saya akan memberikan tips-tips saya untuk belajar bahasa asing. Yang pertama, kelilingilah diri kalian dengan bahasanya. Yang maksud saya ini adalah, coba misalnya kalian belajar bahasa Inggris, kelilingilah diri kalian dengan bahasa Inggris. Bisa dengan menggunakan nonton film bahasa Inggris tanpa subtitle, lalu mendengarkan lagu-lagu Inggris atau enggak. Coba ganti setting HP kalian menjadi bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia, supaya kalian terbiasa dengan bahasa tersebut. Atau enggak kalau kalian mau pergi, bisa ke kampung Inggris. Di sana tuh ada orang bisa belajar bahasa Inggrisnya banyak di sana. Yang kedua adalah buatlah kartu hafalan. Ini sangat membantu saya dalam belajar bahasa Jepang. Buatlah kartu hafalan ini, kalian membuat sebuah kartu kecil yang di depannya ditulis bahasa asing yang negara tersebut. Misalnya bahasa Inggrisnya kucing, cat, dan di belakangnya kalian tulis bahasa Indonesianya. Kalian bikin sebanyak mungkin lah. Lalu kalian hafalin lah minimal 5 menit sehari. Dijamin itu bakal langsung nempel di otak. Dan yang terakhir adalah visualkan katanya. Ini sangat berguna bagi kalian yang ingin belajar bahasa Cina, Korea, atau enggak Jepang. Soalnya karakter mereka tuh berbentuk dengan alam-alam yang di sekitar kita. Tapi kalau bagi kalian yang mau belajar bahasa lain juga pun ini juga bisa. Soalnya anak kecil dimulai dengan menghafalkan kata-kata melalui gambar kan. Misalnya ada gambar singa, tulisan singa. Coba kalian gunakan metode tersebut, dijamin pasti akan menempel di otak. Nah, itu saja yang saya bisa kasih di presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akan kembalikan kepada Anissa Azhara. Oke, baik, terima kasih Bayu. Pembahasan yang sangat menarik. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi yang mempunyai pertanyaan, silakan. Oke, mohon maaf, saya akan balikan ini ke host ya. Oke, udah jadi host. Ya, Oke, host, jadi Azhara. Sebelum tanya sesi tanya jawab, saya akan share presensi ya, tunggu sebentar. Ada pertanyaan? Ibu Anda tidak raise hand. Iya, Ibu penghuni Bisa setia di pertemuan kalian.
Bolehkah Ibu bertanya, Bayu? Boleh. Bay, kali ini Ibu mau curhat ya? Kayaknya kamu lebih lebih expert ya. Bay, seriously ya, nih mau nanya begini. Saya itu pernah berpikir, kamu tahu disleksia nggak sih? Disleksia. Yang ini ya, kurang belajar. Apa? Yang susah belajar ya? Bukan. Disleksia itu dia suka kebalik-balik kalau ngomong kata. Oh, iya. Ya, nanti kamu boleh ya habis ini baca gitu kalau penasaran dengan kata-kata itu. Disleksia. Jadi saya pribadi pernah berpikir saya disleksia. Karena saya itu kadang-kadang suka baca tuh agak-agak salah gitu. Tapi terus lama-lama suami saya bilang gini, kayaknya kamu bukan disleksia sih gitu, tapi kamu. Oke, terima kasih Bu Aneta atas pertanyaannya. Menurut saya, jika Ibu Aneta memang memiliki disleksia, bagi saya sih tips saya kalau mau belajar bahasa itu harus pelan-pelan, karena ya bahasa tidak sehari atau seminggu saja bisa kita hafalkan. Dan kalau mau, Ibu bisa mencobakan tips-tips dari presentasi saya, yaitu menggunakan hafalan kartu itu. Jika Ibu bingung tuh hafalan kartu, jadi bagian depannya ada kata misalnya bahasa Inggris, kata kerja bahasa Inggris di depan, dan di belakang adalah artinya gitu, Bu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, langsung saja kita tutup acara Zoom Meet kali ini. Dengan berakhirnya acara ini, maka berakhir pula tugas saya sebagai moderator. Sekarang acara saya kembalikan pada host. Baik, sepertinya host sedang ada kendala jaringan. Saya ambil alih. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.